Untuk pengobatannya kita menggunakan dua cara. Ya, dua cara. Yang pertama dari dalam itu kita gunakan obat gudik atau obat gatal yang biasa kita pakai itu seperti ini. Nah, mungkin sahabat-sahabat yang sudah biasa menggunakan ini sudah tidak asing lagi ya. Ini tidak promosi ya. Perawatan dari luar ini kita menggunakan ini, sekali lagi ini tidak promosi, menggunakan Marshal bubuk yang kita larutkan dengan air. Nah, tujuan dari penggunaan Marshal bubuk ini adalah untuk menutup luka gatal itu yang karena digaruk-garuk, digosok-gosokkan kan kemungkinan luka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview, ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat bisa memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat semuanya tentang perawatan kambing kita yang ada kendala, terutama kena penyakit gatal ya guys ya, atau gudik atau skabies. Nah, ini di kandang kita ini ternyata ada beberapa ekor kambing kita yang terkena skabies atau terkena gudik atau gatal ya guys ya, karena keteledoran kita yang tidak sempat mengontrol secara detail, karena beberapa waktu yang lalu kita hanya fokus pada fattening atau penggemukan kambing jantan yang kita proyeksikan untuk pelaksanaan Idul Kurban. Nah, ternyata pada saat kita fokus di sana ada beberapa ekor kambing kita yang ternyata terkena skabies atau gudik atau kena gatal ya guys. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini kambing kita yang terkena skabies, gatal. Ini walaupun penyakit ini tidak mematikan, tetapi cukup mengganggu, terutama terhadap ternak kita ini. Nafsu makannya akan turun, kemudian aktivitasnya lebih banyak menggaruk-garuk. Nah, seperti itu, ngukur-ngukur lah ya, menggaruk-garuk karena gatal. Jadi tidak mematikan tapi cukup merugikan. Nah, yang paling susah itu adalah kalau sudah terkena di telinganya. Nah, seperti ini. Ini kita tunjukkan ini di telinga kambing kita ini. Nah, ini ada gatalnya atau kena skabies atau gudik. Nah, bagaimana cara penanganan dan perawatannya? Ikuti terus, nanti akan kita tunjukkan kepada sahabat-sahabat semuanya cara mengobati dan merawat kambing kita yang terkena skabies atau gudik atau gatal ini. Nah, seperti apa caranya? Nah, mari kita tunjukkan. Nah, untuk pengobatannya ini
terlebih dahulu kita cegah dulu pencegahannya ya guys ya. Ini kandang kita ini yang dipakai untuk kandang isolasi ini sebelumnya sudah kita bersihkan dulu, kita cuci dengan sabun deterjen dan Fastak ya guys ya, kita campurkan, kita gunakan untuk membersihkan seluruh kandang kita ini dari kotoran-kotoran. Nah, kemudian ini untuk kebersihan kandangnya. Jadi dari luar ini kita gunakan seperti itu, kita bersihkan kandang kita ini terlebih dahulu sehingga kelihatan bersih, tidak ada degil-degil kotoran yang menempel, sudah bersih. Nah, setelah itu baru kambingnya kita masukkan. Nah, maka sebenarnya yang lebih baik itu mencegah ya guys. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, pencegahannya itu mungkin bisa nanti kita buatkan video tersendiri. Nah, kalau sudah terjadi serangan seperti ini, mau tidak mau harus kita obati. Nah, untuk pengobatannya kita menggunakan dua cara. Nah, dua cara. Yang pertama dari dalam itu kita gunakan obat gudik atau obat gatal yang biasa kita pakai itu seperti ini. Nah, mungkin sahabat-sahabat yang sudah biasa menggunakan ini sudah tidak asing lagi ya. Ini tidak promosi ya. Jadi kita tidak mempromosikan obat tertentu, tapi yang biasa kita pakai itu obatnya seperti ini. Nah, ini isinya dalamnya seperti ini. Mungkin yang setipe atau sejenis dengan ini juga ada. Silahkan, merek tidak masalah, yang penting yang mudah didapat untuk mengobati penyakit gudik dari dalam. Nah, kemudian kita siapkan sepetnya, alat suntiknya. Kita biasa memakai yang ukuran 6 mili, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, cukupan. Kemudian jangan lupa alkoholnya 70% untuk sterilisasi. Nah, ini kambing-kambing kita yang terkena gudik, gatal ini paling tidak kalau sudah terkena serangan seperti ini minimal seminggu sekali. Ini kita suntik ya. Kita suntik dengan Wormectin ini seminggu sekali. Nah, sehingga dari dalam kita suntik, harapannya nanti akan mengering luka-luka gatalnya itu. Nah, kemudian setelah kita injeksi, kita suntik dengan Wormectin ini, dengan obat ini, terus kemudian kita lakukan perawatan dari luar. Perawatan dari luar ini kita menggunakan, ini sekali lagi ini tidak promosi, menggunakan Marshal bubuk yang kita larutkan dengan air. Nah, tujuan dari penggunaan Marshal bubuk ini adalah untuk menutup luka gatal itu yang karena digaruk-garuk, digosok-gosok kan kemungkinan luka. Nah, kalau ada luka itu biasanya lalat itu senang sekali. Nanti kalau sudah dihinggapi lalat biasanya dipakai untuk bertelur. Nah, sehingga penyakitnya akan bertambah berupa belatung. Nah, sehingga selain gatal ditambah dengan penyakit baru berupa luka yang terbuka, itu akan dipakai untuk bersarang telur dari lalat itu, sehingga akan mengeluarkan belatung-belatung yang sangat banyak sekali. Maka sebelum terjadi itu kita tutup dulu dengan Marshal ini. Nah, Marshal ini sendiri kan obat, sebenarnya untuk obat yang biasa dipakai untuk pertanian ya, untuk mencegah atau mengobati hama yang ada di tanaman di sawah itu, sehingga bisa mencegah semut, lalat dan sebagainya, atau ketam atau yuyu ya, itu pakai ini juga bagus. Jadi kita oles-oleskan, setelah kita cairkan seperti ini, seperti ini. Nah, ini kita oles-oleskan di bagian tubuhnya. Nah, kemudian setelah kita tutup ini, bergantian nanti kita gunakan juga oli bekas ya, oli yang sudah tidak terpakai, bekas tap mesin itu. Nah, seperti ini tujuannya adalah untuk agar luka yang ada pada kambing kita itu tidak meluas ya. Kemudian tungo-tungo atau hewan kecil yang ada di kulit kambing kita itu, dengan oli ini
oli bekas ini bisa cepat mati ya guys ya, selain dengan obat dari dalam tadi. Jadi kerja dari luar dan dari dalam. Nah, aplikasinya prakteknya seperti apa, ikuti terus tutorial kita ini dengan harapan supaya bisa memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat semuanya. Nah, seperti ini guys prakteknya. Marsal yang sudah kita cairkan dengan air itu kita kita oleskan di kulit kambing yang terkena gudik atau gatal atau skabies. Nah, seperti itu kita oleskan secara merata seluruhnya, dengan maksud supaya kalau ada luka yang terbuka itu tidak dipakai untuk bertelur lalat. Nah, sebab kalau nanti dipakai untuk bertelur lalat, lukanya akan penyakitnya akan tambah luka, tambah dipakai untuk sarang bertelur lalat. Nah, ini kita tutup seperti ini. Nah, ini harus rutin ya, harus rutin, tidak hanya sekali, sampai benar-benar kambing kita ini sembuh. Nah, selanjutnya guys, untuk esoknya hari gantian ya, jadi tidak sekaligus tapi gantian, boleh 2 hari berturut-turut atau sehari pakai marsal, sehari pakai oli bekas, silahkan, terserah. Nah, yang penting digonta-ganti ya, gonta-ganti obatnya. Nah, ini kita oleskan oli bekas pada kulit kambing yang terkena penyakit gudik atau kena gatal atau skabies seperti ini. Kita oleskan gantian oli bekas. Pengalaman yang ada pada kami ini untuk penyakit gudik atau gatal yang menyerang kambing yang ada pada telinga, ini kan telinga ya guys, ini biasanya cukup lama guys, cukup lama, harus benar-benar sabar ini. Tidak seperti kalau yang menempel atau mengena di gatalnya itu di kaki, di punggung, di ekor, di leher, itu lebih cepat sembuhnya. Tapi kalau yang di telinga itu waktunya lama sekali, pengobatannya juga lama sekali. Maka harus benar-benar sabar kalau sudah terkena di telinga kambing ini. Karena biasanya kalau hampir sembuh terus dihentikan pengobatannya, itu akan muncul lagi, berkembang lagi, dan seterusnya. Maka harus benar-benar tuntas ya pengobatannya kalau sudah terkena pada telinga seperti ini. Benar-benar harus sabar ya, kalau tidak sabar sulit untuk sembuh secara total 100%. Ya, saya kira demikian guys liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami buat ini, dan tentunya kami berharap apa yang kami lakukan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan, terutama kepada sahabat-sahabat yang baru beternak kambing, sehingga bisa menjadikan referensi untuk pengobatan kambing yang terkena penyakit gatal atau gudik atau skabies. Sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami, serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Belum kami akhiri, kami mohon kembali kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di-subscribe, like, share, dan komen setelah diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih, teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri liputan dari Blora, dan kami selalu ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.